2 bulan kemudian, putri desa Bunga Rontok kembali mencoba. Kali ini ia berdandan dan mengoleskan wewangian dengan sangat hati-hati. Meski model pakaiannya agak sempit dan kurang berani, tapi tetap luas. Ia menjaga agar wewangiannya tidak akan menarik perhatian. Dengan demikian, orang lain bakal mendapat kesan bahwa dirinya seorang wanita muda tanpa daya khayal, berasal dari marga terhormat di daerah dan belum pernah melihat istana. Dalam kesempatan kali ini, ia menyewa kuli-kuli pengangkut dan sebuah tandu yang sangat baik, meski tidak dilengkapi peralatan mutakhir seperti di kota. Ia mengatur agar saat tiba di dekat pondok Genji, hari telah malam. Musim panas telah mendahulunya ke gunung. Genji duduk di kaki pohon tua mendengarkan bunyi jangkrik. Putri mendekatinya sambil setengah menyembunyikan wajah di balik kipas dan berbisik kebingungan. "Aku Cucu, istri Sukazu, bangsawan tingkat 7 dari provinsi Yamato. Aku hendak pergi berziarah ke kuil Ise. Tetapi seorang pengangkutku terkilir kakinya dan aku tidak dapat melanjutkan perjalanan sebelum fajar menyingsing. Tunjukkan kepadaku sebuah pondok agar aku dapat bermalam tanpa mencemaskan fitnah dan para penandukku dapat beristirahat." "Adakah tempat yang dapat lebih melindungi seorang wanita dari fitnah kecuali pondok seorang kakek bermata buta?" jawab pangeran dengan nada getir. "Pondokku terlalu kecil untuk pelayan-pelayanmu, tetapi mereka dapat melepaskan lelah di bawah pohon. Untukmu akan kuserahkan satu-satunya kasur di pertapaanku." Genji bangkit berdiri untuk menunjukkan jalan sambil meraba-raba. Tak sekalipun ia mengangkat mata untuk menatapnya. Pertanda ini menunjukkan bahwa penglihatan sang pangeran benar-benar telah hilang. Setelah putri merebahkan diri di atas kasur daun-daunan kering, Genji kembali duduk di tempat ia melamun, di ambang pintu pondok. Hatinya sedih, bahkan ia tidak dapat melihat apakah wanita itu berwajah cantik. Malam hangat dan terang, saat bulan menyoroti sang pangeran buta, wajahnya yang agak terangkat seperti terukir dalam batu giok putih. Setelah beberapa lama, putri meninggalkan ranjang dedaunannya, lalu ikut duduk di samping pintu. Sambil menghela nafas, ia berkata, "Malam yang indah, tetapi aku tidak dapat mengantuk. Izinkan aku menyanyikan satu lagu yang memenuhi kalbuku." Tanpa menunggu jawaban, lalu sang putri menyanyikan lagu-lagu kesukaan sang pangeran. Yang ia sering mendengar lagu itu dinyanyikan oleh Putri Violet, istri yang paling dicintai Pangeran Genji. Sang pangeran seketika menjadi resah. Beringsut-ingsut ia mendekati wanita yang tidak dikenalnya itu. "Dari mana asalmu, wanita muda? Kau pandai menyanyikan lagu yang banyak disukai semasa mudaku." Harpa melantunkan nada-nada lagu zaman itu. "Izinkan aku menyentuh dawai-dawaimu." Lalu Genji membelai rambutnya. Sesaat kemudian ia berkata, "Sayang sekali, bukankah suamimu lebih tampan dan lebih muda daripada aku, wanita muda dari tanah Yamato?" "Suamiku tidak setampan dirimu. Ia tidak tampak lebih muda," jawab putri desa Bunga Rontok bersahaja. Maka putri dalam penyamaran barunya kembali menjadi kekasih Pangeran Genji yang dahulu pernah dimilikinya. Pada pagi hari ketika ia membantu memasak bubur panas, pangeran berkata kepadanya, "Kau cekatan dan lemah lembut, wanita muda.
Kukira Pangeran Genji yang dahulu sangat menikmati kebahagiaan asmara sekalipun tak pernah memiliki kekasih selambut dirimu. Belum pernah aku mendengar orang berbicara tentang Pangeran Genji, kata putri sambil menggelengkan kepala. Apa? Seru Genji. Secepat itu orang melupakannya. Sepanjang hari sang pangeran bermuram durja, maka putri pun menyadari bahwa untuk kedua kalinya ia membuat langkah yang salah. Namun Genji tidak berkata akan mengusirnya, dan tampaknya ia merasa senang mendengar gemerisik gaun sutra di atas rumput. Musik merontok tiba. Pepohonan di gunung berubah menjadi peri berbusana merah lembayung dan keemasan, meskipun akhirnya bakal mati oleh awal udara dingin. Putri melukiskan warna-warna coklat keabuan, coklat keemasan, dan coklat keunguan kepada sang pangeran. Setiap kali ia berusaha untuk menunjukkan secara terbuka bahwa dirinya memberikan pertolongan. Tak henti-hentinya ia memukau Pangeran Genji dengan rangkaian kalung bunga, hidangan bercita rasa berselera tinggi. Justru karena kesederhanaannya, kata-kata baru yang menyentuh perasaan dan keharuan dikutip dari lagu-lagu lama. Ia bahkan telah menumpahkan daya pesona yang sama yang dahulu pernah ia tunjukkan di pavilion Gundik kelima, di mana itulah Genji mengunjunginya. Namun karena pikiran sang pangeran sering melayang ke kekasihnya yang lain, ia tidak menyadarinya. Pada akhir musim rontok, penyakit demam meruap dari rawa-rawa. Serangga berkembang biak cepat di udara yang tercemar. Setiap helaan nafas terasa bagaikan air yang diteguk dari mata air beracun. Genji jatuh sakit. Ia berbaring di atas ranjangnya dari daun kering. Ia sadar dirinya tidak dapat bangun lagi. Ia merasa sungkan karena kelemahan dan perawatan belas kasihan yang dilakukan putri gara-gara penyakitnya itu. Namun laki-laki itu yang seumur hidup selalu mencari pengalaman paling istimewa sekaligus paling getir, hanya merasakan sebagai keakraban baru dan mengibakan hati terjalin di antara dua makhluk dalam kelembutan cinta. Suatu pagi ketika putri sedang memijat kakinya, Pangeran Genji mengangkat tubuh lalu bertelekan pada kedua sikunya. Dengan meraba-raba ia mencari tangan putri. Bisiknya, wanita muda yang tengah merawat orang sekarat, aku telah berbohong kepadamu. Akulah Pangeran Genji. Ketika aku datang kepadamu, aku hanyalah seorang wanita dari pedalaman dan tidak berpengetahuan. Aku tidak pernah mendengar siapa Pangeran Genji, tetapi sekarang aku tahu bahwa dahulu ia lelaki paling tampan dan paling didambakan wanita. Tetapi untuk dicintai, kau tak perlu bernama Pangeran Genji. Genji mengungkapkan rasa terima kasih dengan tersenyum. Sejak matanya bungkam, penglihatannya boleh dikata bergerak di atas bibirnya. Aku akan mati. Aku tidak mengeluh karena harus berbagi nasib bersama bunga, serangga, dan binatang bintan. Di jagat raya segala sesuatu berlalu seperti dalam mimpi. Manusia akan menyesal bila senantiasa mengutuk. Aku tidak mengeluh karena sifat benda, makhluk, perasaan tidaklah abadi. Karena sebagian keindahan tercipta dari kemalangan. Yang membuatku gundah, semua itu khas, unik. Dahulu kepastian untuk memperoleh wahyu yang tidak akan terulang lagi setiap saat dalam hidupku merupakan suatu kenikmatan pribadi terbesar bagiku. Kini aku mati dengan rasa malu seperti seseorang yang mendapatkan hak istimewanya, menyaksikan seorang diri sebuah pesta indah yang hanya berlangsung sekali.
Benda-benda yang kusayangi, kini yang kalian saksikan hanyalah seorang buta yang tengah menyongsong ajal. Wanita-wanita lain bakal berkembang seperti wanita-wanita yang pernah kucintai. Mereka ramah senyuman, akan tetapi senyuman mereka akan berbeda. Tahi lalat sekecil atom yang membengkatkan rasa birahiku akan berpindah ke pipi kuning langsat. Hati lain akan luluh karena himpitan asmara yang tak tertahankan. Namun air mata yang mereka cucurkan bukan air mata kita. Tangan yang bersimbah keringat karena nafsu birahi masih akan jalin-menjalin di bawah pohon badam yang tengah bermekaran bunga. Namun rontokan daun bunga yang sama tidak akan dua kali menghujani kebahagiaan manusia yang sama. Aduh, rasanya aku seperti seorang yang terhanyut oleh banjir, yang dengan susah payah hendak menemukan sejengkal tanah kering untuk meletakkan beberapa helai surat yang telah menguning dan kipas yang ronanya telah memudar. Bagaimana kau nanti bila aku tidak lagi di sisimu untuk mengharu biru hati tentang dirimu? Kau mengingatkan diriku pada Putri Biru, istriku yang pertama. Cintanya baru kuyakini sehari setelah kematiannya. Kau juga mengingatkan diriku pada putri dari pavilion Volubilis yang meninggal dalam pelukanku karena rasa cemburunya, karena tidak hendak bersaing dalam mencintai diriku. Kau juga menjebak ingatanku pada ibituruku yang teramat cantik dan istriku yang teramat muda. Mereka telah mengajar diriku arti penderitaan saat harus berselingkuh atau sebaliknya menjadi korban ketidaksetiaan. Kau juga mengingatkan diriku pada putri jangkrik kebun yang lemah lembut. Karena pemalu, ia selalu menghindar, sehingga aku harus menghibur diri di dekat adik laki-lakinya yang menghias wajah kanak-kanaknya dengan garis senyuman seorang gadis yang tersipu. Kau juga mengingatkan diriku pada putri malam panjang yang santun. Dengan rela ia menjadi yang ketiga di dalam rumah dan hatiku. Dan kau sendiri putri petani Sohei, kenangan mengibakan tentang suasana padang penggembalaan. Kau hanya dapat mencintai masa laluku, terlebih diriku cucu mungil, kenangan manis dan menyejukkan. Saat ini kau memijat kakiku, tetapi kau tidak akan sempat menjadi yang ku kenang. Cucu, alangkah indahnya seandainya aku menemukan dirimu lebih awal dalam kehidupanku. Tetapi sungguh baiklah kita bisa menyimpan buah untuk musim rontok nanti. Dirundung rasa pilu, kepala Pangeran Genji terkulai di atas bantalnya yang keras. Putri desa Bunga Rontok membungkuk di dekatnya sambil berbisik dengan suara gemetaran. Tidakkah di istanamu ada wanita lain yang namanya belum kau sebut? Bukankah ia lemah lembut? Bukankah ia bernama Putri desa Bunga Rontok? Cobalah mengingat-ingat. Namun kini garis-garis wajah Pangeran Genji mengungkapkan kedamaian yang hanya dapat dialami oleh orang mati. Akhirnya segala derita menghapus wajahnya dari bekas-bekas kejemuan dan kegetiran yang seakan meyakinkan dirinya bahwa usianya baru 18 tahun. Putri desa Bunga Rontok menghempaskan tubuhnya ke lantai sambil melolong tanpa dapat menahan diri. Bagai hujan badai, air matanya yang asin merusak pipinya. Ia lalu menggenggam dan menyentakkan rambutnya yang berhamburan seperti bulu-bulu sutra. Ternyata satu-satunya nama yang terlupakan oleh Pangeran Genji adalah namanya.